Astagfirullahaladzim. 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 Apa di belakang saya? Ayo Mas Joni, ikut saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari rumah. Malam hari ini saya sedang berada di TKP, tempat di mana Nina itu digilir ramai-ramai dan dihabisinya banyak teman-teman. Dan malam hari ini saya bersama orang yang termasuk itu DPO ya teman-teman ya, daftar pencarian orang, dan ini adalah salah satu pelaku yang ada di daftar DPO tersebut Mas, yang kasusnya kemarin itu. Jadi dengan adanya film saya teman-teman yang udah tayang, jadi si Masnya ini menyerahkan diri. Kenapa nggak sama polisi teman-teman? Karena dia takut, ibaratnya dia mau bercerita dulu kepada saya, nanti baru setelah sama saya bercerita ininya lega ya teman-teman ya, mengakui semuanya, menyadari semuanya, bahwa berarti habis itu dia langsung dibawa ke pihak yang berwajib begitu teman-teman. Jadi makanya dia itu ngubungin saya, jadi menyerahkan diri, mau bercerita dulu, menjelaskan yang jelas-jelasnya seperti itu teman-teman. Dan ini pun dia habis pulang merantau gitu, langsung menemui saya, dan ini adalah TKP-nya gitu teman-teman. Sebenarnya saya itu berada di balik bangunan teman-teman, bangunan SD, ada masjid dan ada rumah kayak rumah kosong dua gitu. Jadi ini perkarangan belakang rumah tersebut teman-teman. Jadi dulu tuh bukan seperti ini, dulu tuh lebih apa ya, lebih tenggar gitu teman-teman, karena sekarang itu udah udah berjalannya waktu, jadi seperti ini lokasinya ya. Sebelumnya ini dengan Mas siapa ya? Joni. Ya, kita duduk aja nggak apa-apa, daripada Masnya nanti lemes menceritakan semuanya terus semaput ya Mas Indra. Kita lebih baik duduk, tapi saya nggak bawa minum kebetulan. Apa Mas Indra bawa minum? Ya. Jadi bagai Mas Joni ya, jadi benar Mas Joni ini 2 atau 3 itu yang termasuk DPO. 3. Berarti kamu salah satunya? Iya Mas. Dan Masnya ini habis pulang merantau? Betul. Nah Mas Joni ini lihat video saya? Iya Mas. Ada yang ngabarin apa memang kamu yang lihat? Saya yang lihat sendiri Mas. Jadi kamu merasa? Iya. Benar di tempat ini dulu? Iya betul. Jadi, nah ini sebenarnya tuh kejadian gimana? Apa benar sama yang diceritakan arwah Lina waktu memasuki tubuh saya? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kamu bukan pelaku kan? Bukan, saya cuma ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Tapi di tempat ini benar? Iya benar. Apa yang kamu lakukan sama teman-teman kamu? Ya, memperkosa dia Mbak. Awalnya secara bergilir? Secara bergilir. Itu pengen memperkosa aja, nggak ada niatan gitu. Membunuh? Terus kenapa kalian bunuh? Ya itu kan kami itu udah menutup mata dia Mbak. Nggak tahu kenapa kok Tutup matanya lepas? matanya lepas. Nah si Bani tahu ya? Baru itu lihat udah mau Kalian gitu. Tapi benar tempat ini? bener. Dengan cara apa sih kalian itu menghabisi si korban? Ya awalnya kita tutup aja dulu. Matanya, mata, mulut, tangannya diikat. Tapi kok badannya hancur ya Mas? Saya kan bisa melihat nih, kemarin juga saya bertemu dengan arwahnya. Cuma waktu di video itu kan arwahnya dia koringnya tuh terbaring gitu ya, sakitan. Tapi lihat yang lebih asli dari mata batin itu lebih hancur. Apa yang kalian lakukan di bagian tangan sama kaki? Kita pukulin aja Mbak. Pakai Balok. terus dilempar pakai batu juga. Kenapa
Kepala Lina itu basah, saya kencingin dan teman-teman. Saya kencingin sama teman-teman. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya Mas Joni. Ya memang saya miris dengan kejadian si korban, dan saya juga sebagai perempuan saya juga merasa marah sendiri. Tapi karena kamu punya etikat baik untuk menyerahkan diri, jadi saya hargain. Ya, jadi mohon maaf sekali ya Mas Joni ya. Tapi kamu harus diadili sepenuhnya. Apakah dengan apa yang sudah kamu perbuat? Ya karena saya juga udah nggak kuat Mbak. Gak kuat kenapa? Ya Allah, korban itu menghantui saya terus Mbak. Menghantui kamu? Iya, saya selalu dihantuin Mbak. Nggak tahan lagi. Mungkin kalau saya menyerahkan diri, wah, tobat, siapa tahu jadi lebih tenang Mbak. Iya. Waktu awal kejadian, kenapa kamu pergi? Nggak langsung menyerahkan diri waktu itu aja. Maksudnya, kalau kamu menyerahkan diri waktu itu kan lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu. Kalau sekarang kan kejadian sudah lama, kamu baru menyerahkan diri. Waktu itu kenapa yang lain ketangkap kok kamu kabur? Ya, saya kan takut Mbak, jadi saya kabur. Kamu kemana waktu itu? Saya ke seberang Mbak. Seberang mana? Tapi kamu orang mana aslinya? Astagfirullahaladzim, Mas Joni. Saya miris sekali Mas dengarnya, tapi saya hargain etikat baik kamu. Ini beneran, kalau tidak mungkin kamu sudah dihakimi oleh masa. Kamu percaya tidak? Itu yang ada pelaku yang bawah umur tuh kan, teman kamu juga itu. Nah itu kan nggak ngaku tuh. Nah itu tuh disetrumin, disiksa gitu. Kan kasihan ya, ibaratnya dia masih di bawah umur, dipukulin, ditendangin, disetrum juga, kan kasihan. Nah yang saya takutkan nanti kamu mengalami hal yang sama. Jadi nanti kalau pihak yang berwajib itu menanyakan kejadian yang sebenarnya, lebih baik kamu jujur saja. Apa yang kamu lakukan kepada si korban, kamu jujur aja. Tapi bukan kamu yang mengadakan kejadian kayak gini, maksudnya. Bukan ya, bukan otaknya ya. Saya juga kurang. Iya. Berarti kamu hanya ngikutin ya. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian jam berapa? Jam Jam 12, 11. Ya, sudah 10-an ke atas ya. Iya, nanti kan itu kan di jasadnya tuh kan dulu divisum tuh udah ada bekas kayak bekas sisa sperma gitu. Semua tuh udah kelihatan dia tuh bukan kecelakaan, tapi dia itu korban pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Karena ya hasil visum tidak bisa dibohongi ya Mas Indra, karena juga ada bekas sperma juga yang kalau sudah menodai si korban. Dan memang Mas Joni, Lina itu sekarang pun masih ada di sekitar kita karena dia belum tenang sampai saat ini sebelum semua pelakunya itu ketangkap. Kamu mungkin belum menyadari kalau Lina itu ada di sekitar sini. Jadi mungkin nanti kalau kamu dengar suara tangisan atau kamu mencium bau amis darah atau apa, nggak usah kaget karena memang si arwah yang kamu bunuh orangnya itu dia korinya ada di sekitar kita itu. Cuma ya dia hanya mengintip lah ibaratnya seperti itu. Berarti kamu ini habis pulang merantau? Iya betul Pak, baru pulang. Iya, tapi ada juga yang lari ke ibarat ke luar negeri katanya. Ada ya, ada yang lari ke luar negeri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya juga bingung ini. Maksudnya nanti saya takutnya kamu dihajar massa. Soalnya yang udah kan pada babak belur gitu ya teman-teman. Jadi si Mas Joninya ini dia hanya ngikutin lah gitu ya. Memang dia melakukan itu, tapi dia bukan pelaku utamanya gitu. Tapi kamu tidak ada rasa suka sama si korban? Dendam? Enggak ada sama sekali. Tapi kenal atau nggak kenal? Cuma ngikutin aja gitu. Mohon maaf ya Mas Joni, mohon maaf sebesar-besarnya. Apakah kamu waktu kejadian sedang dalam kondisi mabuk? Kalau saya Nggak mabuk. Yang lain tapi mabuk. Saya ikut minum tapi Nggak mabuk. Cuma ngikutin teman gitu aja ya. Tapi kamu menyesali semuanya.
Astagfirullahaladzim. Ini orang tua kamu nggak tahu? Tahu. Iya, saya akan bantu prosesnya ya, semoga nanti kamu diadili seadil-adilnya apapun keputusan pihak yang berwajib gitu ya. Dengan hasil proses persidangan kamu harus menerima semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, suara Lina ya Mas ya, menangis. Itu Lina Mas, nggak apa-apa, nggak usah takut Mas Joni. Bentar, gak usah takut. Dia hanya merasakan, ya memang dia dendam kepada para pelaku Mas Joni, tapi tenang, dia hanya korin ya, yang memang tidak bisa, ibarat dendam tapi tidak bisa membunuh, namanya arwah dendam tapi kan tidak bisa membunuh. Tenang aja, nggak usah takut. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, ada burung yang bunyi, dengar? Ya. Ini ada pertanda Mas Indra bahwa ada sesuatu yang mau datang teman-teman. Ada sesuatu yang mau datang Mas Joni, tapi ini dari langit. Siapakah ini? Apa hubungannya? Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah takut Mas Joni. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, ini dari langit, ada yang mau turun. Mbak, saya takut Mbak. Tenang aja Mas Joni, tenang aja. Ini ada sesuatu memang yang mau turun dari atas langit. Ini saya sudah bisa menebaknya ini. Apa itu Mbak? Tenang aja Mas Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara si korban terus-terusan menangis Mas Joni, kamu dengar? Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillah. 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 Al-Fatihah 7 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Apa di belakang saya? Ayo Mas Joni, ikut saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Joni. Nggak apa-apa, ikut saya. Bawa tasnya, nggak apa-apa, ikut saya. Astagfirullahaladzim. Ini utusan malaikat Mas Joni. Cepetan ikut saya. Bawa tasnya, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Assalamualaikum. Kenapa engkau turun dari langit? Astagfirullahaladzim. Engkau mau menemui anak ini? Astagfirullahaladzim. Siapa itu Mbak? Ini adalah utusan malaikat Mas Joni yang turun dari langit ingin menemui kamu. Apa ini saya Mbak? Bentar. Jadi si korban adalah anak yatim piatu. Apakah benar si korban tidak punya ibu dan bapak? Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Jadi engkau mau mengasih tahu bahwa ibu dan bapaknya itu menangis di sana Mas Joni. Allahu Akbar. Jadi ibu dan bapaknya menangis di sana. Dan arwah si korban pun menangis karena memang masih belum tenang dengan para pelaku yang memang belum ditemukan. Astagfirullahaladzim. Berarti si utusan malaikat ini mengatakan salah besar jika engkau menganiaya
dan tidak mengasihi anak yatim piatu, apalagi sampai membunuh. Seperti itu Mas Joni. Tapi mohon maaf, karena si Joninya ini sudah menyesali semuanya. Dia sudah menyadari apa yang dia lakukan dan sudah menyerahkan diri kepada saya. Dan nanti saya akan serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi Mas Joni, si utusan malaikat ini mengatakan bahwa bukan hanya hukuman yang di dunia aja yang kamu terima dengan ikhlas dan lapang dada Mas Joni, tapi hukuman di akhirat nanti kamu harus siap menanggung. Ini kata utusan malaikat, karena ibu dan bapaknya itu menangis melihat anaknya dianiaya. Anak yatim piatu itu harus dikasihi, harus ibarat openi, diberi kasih sayang, bukan malah dibunuh, dianiaya, segala macam. Bukan hanya anak dari yatim piatu saja. Iya Mbak, kayak gitu Mbak. Mas Joni ini sudah menyesal dan ingin merubah semuanya, walaupun dia kabur dan cepat terlambat, tapi dia menyesali semuanya. Jadi Mas Joni ini harus benar-benar bertaubat. Nanti kalau di dalam penjara harus banyak zikir, harus sholat, harus merubah hidup agar lebih baik lagi. Mas Joni, kamu disuruh, nanti kalau kamu sudah mendekam di penjara, kamu disuruh bertaubat ya, intinya sholat, zikir, bersedekah itu jangan lupa. Kan nanti di penjara kan ada kayak kotak amal gitu ya, sisihkan uang untuk bersedekah gitu. Dan kamu harus benar-benar bertaubat, bukan hanya menyesali perbuatan ini saja, bertaubat karena di dalam hati. Iya Mbak. Jadi hukumannya akan setimpal. Makanya sebelum terlambat harus bertaubat dari sekarang. Kamu dengar Mas Joni, hukumannya setimpal, bukan hanya di dunia saja. Ini anak yatim piatu yang kalian bunuh, kalian siksa di lokasi ini. Makanya utusan malaikat turun dari langit untuk memberitahu dan menasihati kamu sebelum saja terlambat. Sepertinya mungkin ya, yang lain kan pada dapat hukuman mati. Mungkin bisa saja kamu juga mendapatkan hukuman seperti itu. Dan utusan malaikat ini mengatakan, sebelum kamu ibarat mendapatkan hukuman mati, kamu harus, kalau bisa, harus bisa memang ibarat kamu harus khatam Al-Quran gitu ya, baca Al-Quran sampai khatam, terus kamu puasa, dan sebelum dihukum mati kamu juga harus sholat dulu, terus ibaratnya ya ibarat melakukan kebaikan lah gitu untuk mengurangi dosa yang kamu perbuat gitu. Biasanya kan kalau orang mau dihukum mati itu tidak doyan makan Mas Joni gitu. Jadi kamu harus ibaratnya ya kayak sholat, berpuasa itu tidak boleh telat gitu. Ini si utusan malaikat yang menyampaikan sendiri. Berarti harus seperti itu untuk salah satu cara untuk mengurangi perbuatan dia yang sangat keji ini. Astagfirullahaladzim. Ya, walaupun setimpal, tapi ini adalah salah satu cara untuk mengurangi perbuatan yang sudah dilakukan baik. Ya, silakan. Saya akan urus Joni ini dan saya akan buat dia benar-benar bertaubat, dan saya akan sering jenguk dia untuk mengantarkan seperti sajadah, peci untuk melakukan sholat, ibaratnya seperti itu. Baik. Jadi sebelum semuanya terlambat, sebelum ajal menjumpai si Mas Joni ini, dia harus bertaubat. Ya. Baik. Saya akan bimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Cepat sekali. Padahal tadi ada yang mau saya tanyakan lagi Mas Indra. Mas Joni, gemetar. Ayo ke sana Mas. Di sini banyak kayu. Ayo ke sana. Astagfirullahaladzim.
Jangan takut Mas, jangan takut, jangan takut. Memang saya tidak menakut-nakuti kamu Mas Joni. Saya tidak menakut-nakuti kamu. Memang teman-teman kamu itu pada dihukum mati. Kamu tahu kan kabarnya? Jadi dihukum seumur hidup ibaratnya gitu teman-teman. Itu sama aja hukuman mati gitu ya Mas ya. Oh, seumur hidup ya Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Enggak, Mbak. Kalau misalkan hukuman mati itu tergantung umur kita, Mbak. Iya, saya tahu, saya mudeng. Iya. Jadi misal ini umurnya udah 20 tahun ya Mas ya. Berarti tambah berapa lagi? 20 tahun lagi. Iya, seperti itu. Mohon maaf ya Mas Joni. Tadi si utusan malaikat ini memang benar-benar prihatin dengan kejadian yang sudah terjadi. Jadi sampai nelitik ini Mas, bahasa Indonesianya gemeter ya. Jadi mengasih tahu sebelum ibarat orang kan gak ada yang tahu umur ya. Sebelum ajal menjemput kamu, entah itu apa hukumannya, kamu sebelum itu harus bertaubat, intinya harus banyak-banyakin bersedekah, zikir harus diamalkan, sholat tidak boleh lupa, apapun kebaikan kamu harus lakukan gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi itulah salah satu penolong kamu untuk mengurangi dosa-dosa yang kamu lakukan, karena yang kamu bunuh adalah anak yatim piatu. Baik Mbak, akan saya lakukan Mbak. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, tidak usah takut, semua sudah terlambat, dan apapun itu kamu harus ikhlas menerimanya. Apakah kamu siap untuk saya antarkan? Siap Mbak. Teman-teman, saya akan mengantarkan Mas Joni ke pihak yang berwajib, karena saya sudah berada di TKP, saya sudah lega, sudah tahu. Saya kan belum pernah ke TKP-nya, baru ini. Karena si Mas Joninya itu menyerahkan diri, jadi sekalian saja saya ajak ke TKP gitu teman-teman. Jadi saya ini mau antarkan ke pihak yang berwajib, entah apapun itu hukumannya, semoga kita bisa menerimanya lah, ibarat kamu menerima dengan lapang dada gitu ya. Baik teman-teman yang ada di rumah, ya Al-Fatihah lah ya kita kirimkan untuk almarhumah, biar lebih tenang di sana, dan ibu bapaknya jangan menangis terus. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin ini saya akan tutup dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Apa saya takut?